찍소리도 못하게 아주 죽여놨죠. Malam itu hujan deras banget. Ambulan berhenti di depan sebuah gedung yang kelihatannya sepi, tapi di dalamnya ada nyawa yang lagi dipertaruhkan. Kenalin, namanya Jung Sok. Dia cantik, pinter banget, dan dulunya adalah ahli bedah saraf paling berbakat. Tapi sayangnya, lisensinya dicabut karena masa lalu yang kelam. Sekarang, dia jadi dokter bayangan buat dunia kriminal. Di ruang operasi rahasia itu, Jung Sok nggak sendirian. Ada dokter Han dan seorang mahasiswa keperawatan namanya Yang Ju. Pasien mereka kali ini bukan orang sembarangan, tapi buronan kelas kakap bernama Kim Du Bong. Di luar ruangan itu berisik banget sama anak buah si buronan. Tapi Jung Sok dia tenang banget. Bahkan di tengah operasi, dia dengan santainya nyuruh pasiennya dibangunin buat ngetes sarafnya. Sambil bedah otak, Jung Sok malah bertanya soal kejahatan si pasien. 환자 눈 떴습니다. 환자분, 제 목소리 들리시죠? 김두봉 씨 맞으시죠? 네, 맞습니다. 수배 중이시라고 들었는데 무슨 죄를 지으셨을까? Nah, di sisi lain kota, ada dokter Choi Dioki. Dia ini dokter senior yang tegas, galak, dan sombongnya minta ampun karena dia emang jenius. Suatu hari, seorang detektif yang bernama Lee Wan-il bawa rekaman video operasi ilegal dari tangan seorang broker bernama Bosmin. Isinya apa? Rekaman operasi otak ilegal yang lagi hype banget di dunia kriminal. Pas dokter Choi nonton videonya, dia langsung kaget. Dia sadar kalau operasi ini Cingkaci kesulitannya gila. Terus operasinya dilakukan di dasar otak yang paling dalam. 보니까 수술실도 아닌 것 같은데 이런 환경에선 사실상 Dengan sombongnya dia bilang kalau di negara ini, Kuma dia satu-satunya orang yang pernah berhasil menangani kasus sesulit itu. Tapi dokter Choi meminta filenya ditinggal buat dia pelajari lebih lanjut. Tapi ada satu detail kecil yang bikin dokter Ha Uyeyong curiga. Dia sempat nyeletuk, "Dok, kok kalau dilihat-lihat, tangan di video itu kayak tangan perempuan ya?" Dia sempat nanya, "Apa mungkin itu Jung Sok?" Dokter Choi nggak langsung jawab, tapi dari tatapannya, kita tahu kalau dia juga lagi mikirin hal yang sama. Dokter Choi yang biasanya tenang sekarang kelihatan banget lagi terburu-buru. Dia langsung telepon koneksinya, Nyonya Ra, buat minta tolong cari keberadaan Bosmin secepat mungkin. Nyonya Ra bilang, beri aku waktu seminggu. Tapi buat Dokter Choi, seminggu itu kelamaan banget. Dia kayak lagi dikejar waktu. Di sisi lain, Jung Suk baru saja selesai melakukan operasi. Jung Suk langsung pergi mengecek pasiennya. Di sana, ada dokter Han yang melapor kalau pasien itu sudah bangun dari 10 jam yang lalu. Kondisinya sih stabil. Tapi ya gitu, denyut nadinya masih agak rendah. 그 의사 선생님이신가? 네, 제가 그 의사예요. 자, 이게 몇 개죠? 제 말 잘 안 들리세요? 고마워. Yah, walaupun kondisinya belum 100% normal, yang penting nyawanya selamat berkat tangan dingin Jung Suk. Nah, di saat inilah muncul sosok Park Miran. Awalnya dia kelihatan lagi ngitung duit sambil pasang muka bete, seolah udah muak banget sama hidupnya. Pas ketemu Jung Suk, Miran langsung mengenali dia. Ternyata mereka itu alumni Universitas Yonshin. Miran tahu banget skandal Jung Suk yang kehilangan lisensi dokternya. Begitu nama Profesor Choi Deok-hee disebut, suasana langsung berubah. Ada kilas balik konflik besar antara Jung Suk dan Dr. Choi Deok-hee di masa lalu yang bikin hubungan mereka hancur. 무슨 소문을 들어요? 왜? 차 교수님이랑 Tapi tunggu dulu. Miran ini ternyata bukan orang suci. Yang Ju membocorkan kalau Miran punya masa lalu kelam, pernah kena kasus malpraktik di rumah sakit universitas, diusir ke rumah sakit perawatan, malah berbuat kasar ke pasien lansia yang gak bisa gerak. Akhirnya diusir lagi dari sana. Intinya, dia bukan orang yang bisa diajak main-main. Dan Jung Suk langsung pasang mode waspada. Miran tahu dia punya kartu as. Dia mulai menekan Jung Suk soal kegiatannya yang ilegal operasi otak tanpa lisensi di tempat tersembunyi. Dia minta jatah uang lebih. Jung Suk putar otak. Jung Suk kasih tawaran, mereka lagi butuh perawat dan orang yang bisa dipercaya. Miran berpikir dan akhirnya setuju. Ya sudah, yang penting aman. Kasih nomor rekeningmu, kata Jung Soki. Di sisi lain, Nyonya Ra dan Dr. Choi nggak tinggal diam. Mereka langsung bergerak nemuin seorang broker bernama Min Henju buat nyari tahu soal rekaman operasi ilegal yang viral itu. Si maklar ini ngaku kalau video itu emang punya dia, tapi asalnya dari bocah-bocah di Cina. Katanya sih, dokter di video itu orang Korea, tapi si maklar ini malas nyari tahu lebih lanjut karena menurut dia, orang yang berani ngelakuin operasi otak ilegal itu cuma 2 kemungkinan. Terlalu berani atau emang udah gila. Pas Dr. Choi nanya soal video versi lengkapnya, Bosmin bilang dia cuma punya potongan itu aja. Di sini Dr. Choi mulai kelihatan obsesif. Dia penasaran banget itu operasi berhasil atau enggak. 수술이 성공했나 궁금해서 그럽니다.
그 뭐 이유가 있는 겁니까, 교수님? 어려운 수술이니까 아주. 내 수술은 다 어려운 거 아닌가? Tapi pas lagi serius-seriusnya bahas teknis medis, tiba-tiba telinga dokter Choi berdenging kencang. Ini kode keras kalau dia lagi nggak baik-baik saja. Meski lagi sakit, dokter Choi bilang dengan penuh keyakinan, aku udah tahu siapa pelakunya dan aku harus ketemu dia. Nah, sambil nunggu pergerakan selanjutnya, ada momen dokter Choi makan bareng inspektur yang Dongyong. Di sini kita dikasih tahu backstory-nya. Dokter Choi yang gila banget. Umur 17 tahun udah masuk sekolah kedokteran, selalu jadi nomor 1 secara nasional. Intinya, dia ini golden boy yang dipuja semua orang. Tapi orang-orang juga agak segan sama dia. Inspektur yang juga ngasih tahu ke dokter Choi kalau dia sudah dapat info dari detektif Lee Wan-il soal pencarian orang di video ilegal itu. Jadi inspektur yang minta tolong ke dokter Choi untuk membantu dalam investigasi ini. 이완일이 만났지? 불법 수술 동영상. Tapi lagi-lagi, pas lagi makan enak, telinga dokter Choi berdenging lagi. Dia buru-buru ke toilet, buka dompet, dan langsung minum obat secara sembunyi-sembunyi. Ternyata, si jenius ini punya penyakit serius yang dia tutup-tupi dari dunia. Vibes-nya beneran kayak lagi main kucing-kucingan sama maut. Sementara itu, di gedung tua yang jadi tempat operasi rahasia, Jung-suk lagi sibuk beres-beres. Kondisi pasiennya sudah bisa pulang. Jung-suk juga bilang pembengkakannya sudah berkurang drastis setelah selang urin dilepas. Seminggu lagi pasien sudah bisa jalan-jalan. Si pasien sampai terharu dan bilang, 선생님한테 큰 빚을 졌습니다. 제가 뭐 하는 인간인지는 이미 아실 테고 어떤 문제라도 상관없으니 제 도움이 필요하시면 자기 문제는 자기가 해결해야죠. tapi dasar Jung-suk yang dinginnya kayak kulkas 2 pintu. Dia malah nolak dibalas budi. Prinsip dia simpel, masalah pribadi ya selesaikan sendiri. Dia cuma fokus ke medisnya aja. Pas lagi mau bubar, Park Miran perawat kita yang penuh taktik itu nanya kapan dia bisa pulang. Jun-suk bilang dia bakal antar pakai mobil setelah urusan bersih-bersih selesai. Park Miran sibuk ngikutin Yongju, nyari tahu sana-sini tentang kerjaan mereka. Tahu-tahu Park Miran kehausan. Dia nyariin air minumnya yang hilang. Saking kehausannya, Park Miran ngambil air minum dari tas lain. Suasana di gedung tua mendadak jadi mencekam pas hujan turun. Jung-suk nyuruh Yang Ju nganterin kotak es ke Dr. Han dengan pesan keras, jangan dibuka, nanti terkontaminasi. Tapi ya namanya Yang Ju, rasa penasarannya tinggi. Pas dia buka di jalan, ternyata isinya nggak penting-penting banget. Di situ firasat Yang Ju langsung nggak enak. Dia mutusin buat balik lagi ke gedung. Park Miran yang tadi pingsan tiba-tiba bangun dan panik nyari duitnya. Tapi sial buat dia, Jung-suk udah nunggu. Jung-suk langsung mengikat leher Miran dan narik dia. Yang Ju sampai dengan napas terengah-engah. Jung-suk malah nanya dengan santai seolah nggak terjadi apa-apa. 차 트렁크에 참 있지? Duh, denger kata sekop aja udah kebayang kan buat apa? Besok siangnya, pas lagi beres-beres bagasi, Yang Ju beneran nemu itu, sekop lengkap dengan sisa tanah yang masih nempel. Ngeri banget! Tapi anehnya, di rumah Jung-suk malah kelihatan santai banget main sama anjing Rottweiler kesayangannya, kayak nggak terjadi apa-apa. Sementara itu, Dr. Choi dan Nyonya Ara lagi ngeliatin foto-foto lama Jung-suk. Kata Nyonya Ra, mukanya nggak berubah, masih kayak anak kecil. Tapi Dr. Choi cuma senyum tipis pas tahu Jung-suk melihara Rottweiler. Menurut Nyonya Ra, Jung-suk dan Dr. Choi itu mirip, sama-sama jenius. Agak gila. Dan sama-sama punya obsesi mati di ruang operasi. Hubungan mereka ini beneran toksik dan penuh luka lama yang belum sembuh. 보면 볼수록 닮았어요. 살짝 미친 것까지. 세호기는 확실히 정상은 아니지. 이놈은 수술실에서 죽는 게 꿈이거든. 교수님도 그러시잖아요. 아니에요? Pindah ke apotek, ada kejadian lucu tapi gelap. Ada pasien datang, gara-gara jatuh dikejar babi hutan. Pas ditanya, kenapa Jun-suk belakangan jarang kelihatan? Dia jawab lagi sibuk ngurusin wanita jahat yang minta duit terus. Si pasien malah ketawa dan dukung Jung-suk buat ngabisin orang kayak gitu. 찍소리도 못하게 아주 죽여놨죠. 잘했네, 잘했어. Perjalanan pulang ke rumah, Jung-suk lagi diliatin sama penjahat bergelang kaki elektronik. Ya, namanya Jung-suk agak gila. Pria itu malah ditatapnya balik. Mobil polisi patroli juga sempat mampir buat ngingatin dia kalau Jung-suk harus hati-hati. Sesampai di rumah, Jung-suk kasih tahu ke Yong-ju tentang pria itu.
Yang Junanya kenapa dia liatin kamu? Malah dibecandain sama Jung Sok, mungkin karena aku cantik. Tapi suasana langsung drop pas Yang Ju bahas masalah Pak Miran. Yang Ju bilang itu pembunuhan berencana. Tapi jawaban Jung Sok bikin bulu kuduk berdiri. Aku udah nyelamatin 1 nyawa, jadi 1 nyawa lain harus mati. 내가 그 새끼를 왜 죽여? 아, 귀찮게 한다면서요? 하나 살렸으니까 하나는 죽어야지. 그래야 지구가 좋아하지. 그렇게 아무 말이나 하지 말고. Dia ngerasa tindakannya itu adil. Padahal secara moral udah rusak parah. Lagi asyik-asyiknya ngobrol sama Yang Ju, tiba-tiba HP Jung Sok bunyi. Suara di seberang bilang kalau dia sudah tahu lokasinya dan bakal segera datang. Jung Sok langsung terdiam dan ingatan dia mundur ke kejadian bertahun-tahun lalu. 네. 끌어내. 끌어내. 잘 들어, 정세혁. 넌 평생 다시는 네가 그렇게 죽고 못 사는. Kembali ke masa sekarang, Dr. Choi beneran muncul di depan pintu rumah Jung Sekuk. Dia nggak datang dengan tangan kosong, tapi bawa buah tangan biar kelihatan sopan. Mereka pun duduk bareng sambil lempar-lemparan sindiran pedas. Kayak 2 mantan sahabat yang sudah saling tahu borok masing-masing, Dr. Choi mulai basa-basi soal karir dan teman lama, tapi Jung Sok nggak peduli. Tiba-tiba, suasananya berubah dingin pas Dr. Choi ngeluarin rekaman video operasi ilegal milik Jung Sok. Dia kaget setengah mati. Tapi Dr. Choi tetap tenang, kayak nggak ada beban. Pas Jung Sok lagi nyiapin teh, penyakit Dr. Choi kambuh lagi. Akhirnya dia jujur soal tujuannya datang ke sini. Dia menderita tumor di batang otak. Lokasinya susah banget dan berisiko tinggi. Dia nggak percaya sama dokter manapun selain orang yang dia anggap paling jago, yaitu Jung Sok. Dr. Choi nggak datang buat minta maaf. Dia datang buat menuntut Jung Sok mengoperasi otaknya tanpa boleh ada efek samping sedikit pun. Sombong banget kan? Jelas saja Jung Sok menolak mentah-mentah. Aku nggak punya lisensi, aku nggak bisa operasi, dan aku nggak mau, tegas Jung Sok. Tapi Choi ini licik banget. Dia bilang dia bakal siapkan tempatnya, jadi Sok tinggal datang dan kerjakan tugasnya. Jung Sok makin marah. Dia merasa Dr. Choi sengaja mau narik dia kembali ke dunia medis cuma buat dihancurkan lagi. Jung Suk sampai bilang, 미쳤어요. 미쳤나봐 진짜. 그전에도 당신은 이랬어. 어떻게 해서든 나를 꺾으려고 했지. 그래서 꺾여줬잖아. 아예 아무것도 못하게 잘라버리지 그래요? 잘라. 그렇게 꼴 보기 싫으면 싹 다 다뤄보라고. momen paling jahat terjadi pas Dr. Choi keluar rumah dalam keadaan kesakitan. Karena lemas, obatnya jatuh ke tanah. Jung Suk bukannya nolongin, dia malah menginjak obat itu di depan mata Dr. Choi sambil tersenyum puas. Dia benar-benar menikmati momen mantan mentornya itu merintih kesakitan. Gila banget kan? Di titik ini, mereka bukan lagi guru dan murid. Mereka adalah 2 orang jenius yang sama-sama rusak. Yang satu dihantui tumor, yang satu lagi dihantui dendam. Yang pasti cerita ini akan semakin menarik di setiap episodenya. Buat kalian yang mau lanjut episode berikutnya, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan episode yang lebih seru. Bye-bye.